Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G di sini ingin membuat video untuk tugas UTS Abu Hamidah. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fahranda Maulana. Saya Aldi Adianto. Saya Lili Rahmawati. Saya Salsabila Putri Anindita. Saya Muhammad Afif Alwan. Saya Muhammad Syedi Ramadhani. Yuk ikuti keseruan kami. Oh iya, di sini ada banyak berbagai mesin yang ada. Yuk kita lihat ada mesin apa aja sih. Nah, ini ada mesin surface grinding. Mesin surface grinding atau mesin gerinda permukaan digunakan untuk menghasilkan permukaan benda kerja yang datar, halus, dan presisi tinggi. Berikut bagian-bagian utama mesin surface grinding beserta fungsinya. Adalah mesin perkakas yang menggabungkan fungsi mesin bor dan mesin press dalam satu alat. Mesin ini digunakan untuk mengubangi, meratakan permukaan, membuat alur, membentuk sisi, dan memotong benda kerja dengan tingkat ketelitian yang baik. Selanjutnya, ini adalah proses penggerendaan. Area welding atau pengelasan adalah proses fabrikasi untuk menyambung logam atau termoplastik menggunakan panas tinggi guna melelehkan material induk dan bahan pengisi, membentuk sambungan kuat saat mendingin. Kemudian di sini ada mesin milling. Mesin milling adalah alat perkakas industri yang digunakan untuk menyayat atau memotong material benda kerja menggunakan cutter berputar. Mesin ini memproses material logam, plastik, atau kayu menjadi bentuk presisi seperti bidang datar, roda gigi, dan komponen kompleks. Operasi dasarnya meliputi peripheral milling dan face milling. Dan di sini ada mesin atau mesin bubut. Bagian utama mesin bubut yaitu yang pertama ada bed atau alas mesin, yaitu bagian dasar mesin bubut yang menjadi tempat menopang seluruh komponen mesin. Fungsinya yaitu untuk menjaga kestabilan mesin dan sebagai jalur gerak eretan serta kepala lepas. Serta yang kedua yaitu ada headstock atau kepala tetap, yaitu bagian di sisi kiri mesin yang berisi motor, pulley, gear, dan spindle utama. Fungsinya yaitu untuk mengatur putaran mesin dan memutar benda kerja. Dan yang ketiga itu ada spindle utama atau poros utama yang terhubung dengan cup. Fungsinya yaitu untuk memutar cup dan benda kerja. Selanjutnya ada cup atau cekap, yaitu alat penjepit yang dipasang pada spindle. Fungsinya untuk menjepit benda kerja agar tidak lepas saat dipukul. Yang kelima ada tailstock atau kepala lepas. Ini adalah bagian yang berada di sisi kanan dan bisa digeser. Fungsinya untuk menopang ujung benda kerja yang panjang serta tempat memasang bor atau senter. Dan yang keenam ada carriage atau eretan, bagian yang bergerak sepanjang alas mesin. Fungsinya yaitu untuk membawa pahat dan menggerakkannya sejajar benda kerja. Yang ketujuh ada cross slide atau eretan melintang. Ini adalah bagian di atas carriage yang bergerak ke arah samping. Fungsinya untuk menggerakkan pahat mendekati atau menjauhi benda kerja. Yang kedelapan ada compound race atau eretan atas. Ini adalah bagian kecil di atas cross slide yang bisa diputar sudut tertentu.
dan mengatur posisi pahat. Yang ke-10 ada bagian lead screw atau poros ulir. Ini adalah batang berulir panjang di bagian depan mesin. Fungsinya untuk menggerakkan carriage otomatis saat membuat ulir. Yang ke-11 ada feed rod atau batang pemakan, yaitu poros pemakan otomatis. Fungsinya untuk memberikan gerakan makan otomatis saat pembukutan biasa. Yang ke-12 ada apron. Ini adalah bagian depan carriage yang berisi roda gigi dan mekanisme kontrol. Fungsinya untuk mengatur gerakan otomatis carriage. Yang ke-13 itu ada bagian motor penggerak. Ini adalah sumber tenaga utama mesin. Fungsinya untuk menggerakkan spindle dan sistem transmisi. Yang ke-14 ada gearbox atau kotak roda gigi. Ini adalah tempat pengaturan kecepatan putar dan pemakanan. Fungsinya untuk memutar RPM spindle dan feed rate. Yang terakhir itu ada bagian coolant system, yaitu sistem pendingin atau cairan pemotong. Fungsinya untuk mendinginkan pahat dan benda kerja serta mengurangi gesekan. Nah, kalau ini adalah alat untuk melindungi wajah kita atau mata kita untuk proses pengelasan di area welding. Nah baik, kemudian ini ada helm keselamatan atau helm pelindung diri. Ini digunakan untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda tajam, benda tumpul, dan juga untuk melindungi kepala ketika kita menggunakan mesin di dalam area bengkel ini. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.